sekolah STT dan gelar STH sebaiknya dihilangkan. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Alkitab tidak mengenal yang namanya teologi. Teologi adalah tafsir Alkitab. Mereka mengatakan bahwa untuk mengerti ayat-ayat Alkitab diperlukan tafsir oleh para bapak-bapak gereja yang disebut para teolog, para doktor teologi. Untuk mengerti ayat-ayat Alkitab, kita perlu pendapat mereka para doktor itu. Makanya muncul buku teologi yang jumlahnya 1 lemari. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menjelaskan untuk mengerti Alkitab itu tidak perlu buku teologi. Untuk mengerti Alkitab itu Lukas 24 ayat 45, Yesus membuka pikiran mengerti kitab suci. Yang membuat kita mengerti kitab suci itu Yesus atau buku teologi. Alkitab menulis Yesus. Kalau kamu tidak mengerti kitab suci, kamu disebut sesat. Di dalam Matius 22 ayat 29, di dalam Markus 12 ayat 27 kamu disebut benar-benar sesat. Di dalam kitab kamu disebut sebagai bidat ya, di dalam 3:10 itu ya. Titus 3:10, Titus 3 ayat 10 kamu disebut bidat. Markus 12:27 kamu disebut benar-benar sesat. Matius 22:29 kamu disebut sesat. Gara-gara kamu tidak mengerti kitab suci. Saya ulang, untuk mengerti kitab suci, mana yang benar? Yesus membuka pikiran atau kita belajar dari teologi? Mana yang benar? Yesus membuka pikiran mengerti kitab suci. Selubung di matamu akan dilepaskan oleh Yesus. 2 Korintus 3:14. Baru kamu bisa mengerti kitab suci. Jadi kitab teologi tidak dibutuhkan untuk mengerti kitab suci. Bagi saya kitab teologi 1 lemari plus 2 laci sudah saya bakar. Jadi sekolah teologi itu perlu nggak? Nggak perlu, sebaiknya dihilangkan. Gantilah menjadi sekolah tinggi Alkitab seperti tempat kami. Ayo kamu belajar di KFU, di HTD, sekolah tinggi Alkitab. Hanya pakai Alkitab tok, modalnya cuma HP Android. Pak, gimana Bapak bisa menjelaskan ayat-ayat di dalam Alkitab? Pikiran dibuka mengerti kitab suci, ayat Alkitab. Lukas 24 ayat 45. Jadi buku teologi pendapat doktor A, B, C, D, E, F, G, H gimana Pak? Bakar. Ya. Teologi adalah sumber penyesatan. Lalu gelar STH gimana? Jangan bangga kamu bergelar STH. Ya. Lalu kamu pajang foto-foto, sekarang aku udah STH. Tak kasih tahu, kamu sedang pamer sebagai penyesat tingkat awal. Ya, STH itu penyesat tingkat awal, tak kasih tahu. Ya, kenapa muncul segitiga? Ya, Allah segitiga, 3 pribadi dalam satu. Lalu kenapa muncul Yesus tetap gondrong? Tuhan Yesus tidak berubah, dari dulu gondrong, sekarang juga tetap gondrong di surga. Kamu menjelaskan Ibrani 13 ayat 8 saja. 2000 tahun nggak bisa loh. Yesus Kristus tetap sama, apanya yang sama? Fisiknya Pak, tetap gondrong di surga. Itu teologi. Kalau ajaran Alkitab apa? Baca ayat atasnya. Ibrani 13 ayat 8. Baca ayat atasnya. 13 ayat 8 apa 8:13? Ya, antara dua itulah ya. Kalau kebalik sorry. Entah 13:8 entah 8:13 ya. Kayaknya 13:8 deh. Yesus Kristus tetap sama dulu sekarang selamanya. Apanya yang sama? Tuhan Yesus tidak berubah,
tidak berubah selama-lamanya. Apanya yang tidak berubah? Kasihnya, perlindungannya, apalagi ya, sertanya, pertolongannya tidak berubah selama-lamanya. Jadi yang tidak berubah apa? Kasihnya, perlindungannya, sertanya, pertolongannya, bukan fisiknya. Gara-gara kamu belajar teologi, kamu mengajarkan kesekian banyak umat, Yesus itu tidak berubah. Di surga tetap gondrong, tangannya bolong. Sumber penyesatan adalah teologi. Sekolah teologi sebaiknya dihilangkan, gelar sarjana teologi sebaiknya dihilangkan. Sudah banyak di Makassar STT berubah menjadi STA, Sekolah Tinggi Alkitab. Di Malang juga. Dulu tidak ada sekolah teologi, dulu gabung ke seminari. Seminari itu ada Katolik, ada Kristen. Lalu memisahkan diri menjadi sekolah teologi. Inilah biang dari segala penyesatan, teologi. Ya, teologi itu biang segala penyesatan, ya. Makanya doktor-doktor teologi makin master, makin doktor, makin tinggi penyesatannya. Makin jago tafsir, makin jago muter-muter. Tadi ya soal Tuhan Yesus tidak berubah aja nggak bisa jelasin ya. Sekarang buang ya. Sekolah teologi sebaiknya dihilangkan, gelar sarjana teologi sebaiknya dihilangkan. Ayo kita menyongsong era baru di dalam kekristenan ya. Buku-buku teologi bakar sekarang Bapak. Bakar dalam nama Yesus. Anda sekolah saja ke Sekolah Tinggi Alkitab tempat kami. Gratis tis. Ya. Ayo sekolah Alkitab ya. Doktor kamu di tempat kami jadi TK ya. Sorry ya. Kamu jelasin Yohanes 1 ayat 1. Berapa puluh tahun kamu tidak paham-paham? Ya, jelasin itu tadi. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Apanya yang tidak berubah? Kasihnya, perlindungannya, sertanya, penyertaannya. Tidak berubah selama-lamanya. Bukan fisiknya yang tidak berubah. Bukan rambut gondrong, tangan bolong yang tidak berubah. Anda menghina, menista. Anda menghujat Yesus yang roh itu hujatan tidak diampuni. Jangan lagi nyanyikan lagi Tuhan Yesus tidak berubah. Anda sedang menghina Yesus. Catat baik-baik, jangan nyanyikan lagu itu. Ya, nyanyikanlah lagunya HTD. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Kasihnya, perlindungannya, sertanya, penyertaannya tidak berubah selama-lamanya. Itu yang benar Alkitabiah. Klik YouTube ya. Klik YouTube PSHTD. Lagu, harus ada kata-kata lagu. Lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, jadi jangan lagi menyanyikan lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Anda menghujat Yesus Allah. Ya. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Kasihnya, perlindungannya, sertanya, penyertaannya tidak berubah selama-lamanya. Itu benar Alkitabiah. Ya, jadi sekolah teologi sebaiknya dihilangkan. Ya, sumber dari segala penyesatan adalah pengajaran teologi. Jangan bangga jadi sarjana teologi, Anda sedang pamer, Anda jadi penyesat tingkat awal. Ya, nanti master itu tingkat lebih lanjut penyesat. Nah, biang segala penyesatan ya kalau sudah doktor. Muter-muter nggak karu-karuan, bikin ajaran teologi nggak karu-karuan. Buku-buku teologi saya sarankan bakar. Back to the Bible. Sekolah cuman pakai HP, Android. Lalu gimana Pak jelasin ini? Pikiran dibuka, mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Ya. Jadi saya tanya nih, untuk mengerti kitab suci mana yang benar? Pikiran dibuka oleh Yesus ataukah belajar dari buku teologi yang satu lemari? Mana yang benar? Pikiran dibuka mengerti kitab suci, itu baru benar. Ya. Makanya sembah Yesus. Anda pikiran bisa dibuka mengerti kitab suci kalau Anda sembah Yesus ya. Kalau kamu sembah Bapa ya, Bapa iblis kok disembah. Ya nggak bisa ya. Bapa.
lembutkanlah hatiku, bapak iblis. Ya. Yesus itu Tuhan Allah, Bapa itu kiasannya. Ya, itu baru benar. Yesus itu Tuhan Allah, Bapa itu kiasannya. Ketika Yesus jadi manusia, kiasan untuk Yesus Allah adalah Bapa. Yohanes 16 ayat 25. Nggak ngerti Pak, makanya belajar Alkitab, jangan belajar teologi. Anda kalau belajar teologi, Anda akan jadi lol, karena di situ ada teologi. Belajarlah Alkitab, Anda pintar, smart, mengerti kitab suci. Begitu ya, jadi sebaiknya STT dihilangkan, gelar STH dihilangkan. That it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.